Silakan lihat klienku. Jika kau masih memiliki hati nurani, maka tolong jangan hancurkan kehidupan gadis muda ini, karena dia juga dibesarkan oleh orang tua, sama seperti putrimu. Jadi akuilah, meskipun kau akan kehilangan kebebasan, tapi mulai sekarang kau akan mendapatkan martabat sebagai seorang pria. Akulah yang membunuh Yang Gan. Sun Wei akhirnya ditangkap atas dasar pengakuannya sendiri bahwa dialah yang membunuh Yang Dan. Sedang Lin Tei ketika diwawancara wartawan, kembali menegaskan keyakinannya bahwa anaknya tidak bersalah. Di lain sisi, Jaksa Tong tahu begitu kesal dengan kegagalannya kali ini, dia masih belum percaya Sun Wei lah yang membunuh Yang Dan. Dia merasa Sun Wei telah dibayar untuk mengakui perbuatan yang tidak dia perbuat. Menurut kalian, apa yang tidak terfikirkan? Tidak pernah menyangka pembunuh sebenarnya adalah Sun Wei. Siapa yang memberitahu jika pembunuhnya adalah Sun Wei? Aku terus menatap mata Lin Tai di pengadilan. Dia licik dan menyeramkan seperti biasanya. Semua hal tentang istri yang berselingkuh dan martabat suami, semua cerita yang dimainkan dengan sempurna. Tapi di mataku, itu hanya pertunjukan. Jaksa Tong mengajak dua anak buahnya untuk menyelidiki Sun Wei. Mereka pergi ke sebuah bank untuk mengecek apa ada transferan uang yang besar ke rekening Sun Wei. Mereka juga mencari tahu apa Sun Wei mempunyai hutang atau investasi di pasar gelap. Hingga keesokan harinya, mereka hanya mendapatkan Sun Wei penderita kanker. Jaksa Tong, Sun Wei menderita kanker. Dia diagnosis 2,5 bulan yang lalu. Itu setengah bulan sebelum kejadian. Jika kejahatan itu terjadi 10 hari kemudian, Sun Wei tidak akan lagi menjadi supir Yang Dan. Jadi kita bisa menyimpulkan itu. Lin Tai pasti sudah membeli Sun Wei. Setelah penangkapan Ling Mengmang, Secara logika tidak ada masalah. Tapi kita harus dapat uang kesepakatan. Tim Daliu sudah melakukan pencarian. Jaksa Tong, polisi baru saja menelpon. Kita bisa menginterogasi mereka berdua. apa yang harus kukatakan? Mengapa tidur dengannya? Atau bagaimana detailnya di kamar? Mulai saja dengan alasannya. Siapa yang menolak pria tampan? Semua pasti mau menghabiskan uang untuk kamu. Di saat mereka menginterogasi kedua orang suami istri itu, Jaksa Tong mendapat informasi dari anak buahnya jika ada transferan uang sebesar 2 juta ke rekening Sun Wei. Tapi dari data yang mereka dapat, uang itu ditransfer 4 hari sebelum pembunuhan. Sedang istri Sun Wei mengaku bahwa uang itu hasil dari dia ditidurin Lin Tai. Apa kau pikir bisa menipu semua orang? Hanya dengan diam. Tampaknya pasangan itu tidak melakukannya demi uang. Ini untuk rasa terima kasih. Jangan berharap mereka mengaku, karena kita tidak bisa buktikan apapun itu. Jaksa Tong lalu memutuskan kembali ke tempat kejadian untuk mencari bukti baru. Beralih ke Lin Tai, dia mengadakan konferensi pers untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat kepada anaknya. Jika tidak ada halangan lagi, anaknya akan dibebaskan 2 hari lagi. Mengatur wawancara seperti seorang bintang. Aku hanya... Jangan beri aku omong kosong. Aku ingin bicara sedikit kebenaran. Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa, tetapi hanya oleh seorang pembunuh. Jaksa Tong, aku pikir kamu benar-benar salah paham. Kau tidak bisa menukar kehidupan orang lain, hanya karena kau punya uang. Yang lain juga punya orang tua, tidak peduli mereka kaya atau miskin. Sidang mulai besok. Apakah kau punya bukti? Inilah kebenaran yang ingin aku bicarakan. Terlepas dari hasil besok, aku tidak akan menyerah. Bahkan sampai aku pensiun pun, aku akan mengejar pembunuhnya. Ingat kata-kataku. Jaksa Tong. Aku mohon, lepaskan kami. Apa katamu? Aku tidak mendengar. Sebutkan harga. Kamu ketakutan. Akhirnya kau tidak bisa berakting lagi. Berani menyuapku di depan umum, pada jam 4 sore di siang hari. Begitu Ling Mengmeng dihukum, kamu juga akan diadili. Tuduhan bukti palsu. Di cerita selanjutnya, ketika Jaksa Tong sedang menonton berita anak buahnya datang dan memberi kabar jika ada seorang yang berada di tempat kejadian dan mereka pembunuhan itu dengan ponselnya. Orang itu berniat memberikan video pembunuhan jika Jaksa Tong percaya itu. Tanpa basa-basi, Jaksa Tong menyuruh anak buahnya untuk membalas email orang itu bahwa dia butuh video itu. Bagaimana? Orangnya sudah jawab apa belum? Orang itu menggunakan teknik login undulasi. Kami tidak bisa menemukannya. Jangan pikirkan bukti itu lagi.
Bahkan jika Ling Mengmeng dibebaskan, kita tidak boleh menyerah pada kasus ini. Hei, orang itu baru menjawab email kita. Email itu berisi bahwa dia takut membawa bukti itu ke pengadilan. Dia akan memberikan video itu kepada Jaksa Tong, tapi itu memerlukan waktu sekitar setengah jam. Jaksa Tong kembali bergegas ke pengadilan karena hari ini direncanakan Lin Tai dan Lin Mengmeng akan memberi kesaksian. Oke, video selesai diunduh. Sekarang tinggal kita putar videonya. Sidang segera mulai. Silakan masuk ruang sidang. Oke, Ini videonya. ada apa? Ini macet lagi. Jangan khawatir. Lin Tai, bagaimana bisa dia? Macet lagi. Seluruh orang menunggu di ruang sidang. Lanjutkan pembunuhan. Kini waktunya Lin Tai maju ke depan menjadi saksi pembela. Di sela-sela Lin Tai menerangkan hubungan anaknya dengan kekasihnya baik-baik saja. File yang diunduh anak buah Jaksa Tong akhirnya bisa dijalankan lagi. Di video itu, terlihat jelas bahwa yang membenturkan kepala Yang dan ke dinding yang ada pakunya adalah Lin Tai. Jaksa Tong lalu menyuruh anak buahnya untuk menunjukkan bukti video itu ke hakim. Tapi baru aja Jaksa Tong memerintahkan anak buahnya, tiba-tiba file videonya terserang virus dan membuat filenya terhapus secara otomatis. Jaksa penuntut, apa ada pertanyaan? Pada saat melakukan kejahatan, saat itulah putrimu menabrak Yang Dan dengan mobil. Di mana kau berada saat itu? Aku berada di rumah. Ketua Mahkamah Agung, aku mengajukan permohonan istirahat 10 menit. Mengapa? Aku mempunyai informasi yang penting, yang perlu ditata ulang. Baiklah. Di sebuah ruangan mereka bertiga berpikir bagaimana caranya agar Lin Tai bisa dijadikan tersangka, sedangkan bukti mereka satu-satunya telah terhapus. Jaksa Tong lalu ingin mencoba keberuntungan dengan mengalahkan kelemahan Lin Tai. Yang Dan mati karena ada perselisihan dan skandal. Itu sebabnya aku harus bertanya pada saksi pembela. Disetujui. Kau menjalankan perusahaan dengan 2.000 karyawan dengan sendirian, dan bernilai lebih dari 20 miliar yuan. Kau pria yang sukses. Terima kasih. Berapa lama kau mengenal korban? Sekitar 4 tahun. Apa kau mencintai dia? Ya, aku cinta. Apakah dia mencintamu? Ya, Bagaimana kau melihat skandal yang terjadi sebelum pembunuhan itu? Apa kau tidak ingat? apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan? Aku ingin tahu, bagaimana perasaanmu tentang skandal itu? Pak Hakim, aku tidak mau menjawab. Aku rasa ini tidak relevan dengan kasus ini. Seketika, ketua hakim meminta Jaksa Tong agar memperhatikan kata dan cara penyampaian kata yang dia tanyakan. Dan juga ketua hakim meminta Lin Tai menjawab pertanyaan yang diberikan padanya. Sebagai pria sukses, sejak istrimu meninggal 6 tahun lalu, pasti banyak wanita yang mendekatimu. Apakah kau ingat salah satu yang kau kejar? Ada banyak bahkan sebelum istriku meninggal. Dalam ingatanku, wanita yang mengejarku. Bagaimana dengan Yang Dan? Apa kau mencintainya? Apa itu cinta? Apa kau berpikir menikahinya? Itu pertanyaan yang benar-benar patut direnungkan. Kamu banyak menghabiskan uang untuknya. Kamu baru saja mengatakan, kalau aku pria sukses, aku mengerti dengan jelas bahwa kecantikan untuk konsumsi. Tapi 15 hari sebelum pembunuhan, kamu melamar Yang Dan memberikan cincin berlian. Sebagai hadiah, ya atau tidak? Aku telah memberikan cincin berlian pada 4 wanita 6 tahun terakhir. Tapi namamu dan Yang Dan terukir di cincin ini. Artinya kamu sangat mencintainya. Jika tahu itu menjadi masalah, aku akan ukir tulisan sosialisme itu baik. Setelah Lin Tai memberikan jawaban yang membuat sisi ruangan tertawa, Jaksa Tong membalas dengan pertanyaan yang membuat Lin Tai marah. Yaitu, jika kamu ingin menikahi Yang Dan, apa Yang Dan mencintamu? Jika kamu bilang dia mencintamu, mengapa dia selingkuh di belakangmu?